Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfahrosi dari kelas A, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena yang telah mengantarkan kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Peran Mahasiswa Muslim dalam mencegah penyebaran virus corona. Fenomena wabah virus corona ini yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat khawatir seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari kota Yuan, Cina ini telah memakan lebih dari 2.600 korban jiwa dan menginfeksi lebih dari 80.000 jiwa. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hingga ke seluruh negara-negara besar di dunia. Menyikapi pandemi global ini, sebagai seorang mahasiswa muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran kita, ajaran Islam. Dan berikut beberapa kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi pandemi ini. Kiat yang pertama yaitu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona adalah makhluk ciptaan Allah sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Ia tidak akan bergerak kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum berlindung ke siapapun. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suatu surat yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindungan yang bersumber dari Al-Quran, seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, seperti doa yang dianjurkan untuk membaca di pagi dan petang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'duru ma asmihi saifun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang artinya, dengan nama Allah tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing dibaca sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakan segala sesuatu apapun di atas muka bumi ini. Kemudian kiat yang kedua yang dapat kita tempuh yaitu berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan yang telah dianjurkan. Ikhtiar bisa dilakukan dalam skala individu ataupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan cara mengikuti anjuran-anjuran para ahli dalam bidang ini, seperti selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, menghindari kerumunan, dan lain-lain. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak bertambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka yang telah terkena virus ini. Mereka yang terjangkit
virus ini, dan ikhtiar ini hendak dilakukan oleh para pihak-pihak berwenang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila kalian mendengar tentang wabah penyakit di suatu tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kiat yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam satu surat yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bagaimana memang ajalnya yang belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus-virus yang lain yang lebih ganas daripada itu menyakiti, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau virus-virus lainnya, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati kalau memang itu ajalnya. Kemudian kiat yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila di antara kita ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah kepada Allah akan kesembuhan, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakin juga bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan kecuali ada juga obatnya yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ia akan menciptakan penyembuhnya juga. Maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Demikian 4 kiat yang dapat kita tempuh dalam menyikapi wabah virus corona ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu menjaga diri kita. Marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi. Dan juga kita berdoa untuk negeri kita dan juga negeri-negeri muslim yang ada di dunia ini. Dan tak lupa juga marilah kita berdoa agar diberikannya kesembuhan kepada mereka-mereka yang telah terinfeksi virus ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.